Ya, bagaimana kalau menghadiri acara tahlilan itu mendapat pahala atau mendapat dosa? Ini pertanyaan yang kalau dijawab ini tidak akan habis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, yang pantas kita sanjungkan selain pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa disampaikan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman juga ilmu guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah tatkala kita sudah diwafatkan oleh Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kami doakan semoga senantiasa dimanapun dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendalami pembahasan penting mengenai tahlilan, sebuah topik yang selalu memicu perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video yang disampaikan oleh Ustadz Muziman hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu da'i yang biasa mengisi kajian di salah satu ormas yang terbesar di Indonesia, yaitu Ormas Muhammadiyah. Ustadz Mujiman akan menjelaskan apakah mendatangi acara tahlilan itu akan mendapatkan pahala atau justru akan menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Nah, beliau akan memberikan penjelasan yang komprehensif dengan merujuk pada ajaran atau nilai-nilai agama kita, juga panduan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Mujiman menekankan bahwa tahlil, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah, itu merupakan ibadah utama yang memiliki pahala yang besar. Namun, beliau juga menandai bahwa praktik tahlilan yang dilakukan dengan melalui perhitungan, ya, ada acara 7 hari, kemudian ada 40 hari, kemudian ada 100, setahun, dan seterusnya. Nah, hal itu ya tentu tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam. Beliau akan menjelaskan bahwa amalan yang tidak memiliki tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan diterima
dan beliau menekankan pentingnya mengikuti atau ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan agama dalam setiap amal ibadah. Nah, dalam video ini atau melalui video ini nanti kita diharapkan dapat memahami dengan lebih baik tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap praktik-praktik semacam ini. Kemudian bagaimana cara kita seharusnya berinteraksi dengan sesama. Tentu dalam hal pandangan yang berbeda. Semoga nanti penjelasan ini bisa mendatangkan atau memberikan faidah buat kita dan menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalankan ajaran agama yang benar. Baik ikhwah fillah, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Ya, bagaimana kalau menghadiri acara tahlilan itu mendapat pahala atau mendapat dosa? Ini pertanyaan yang kalau dijawab ini tidak akan habis ya. Jadi tidak akan habis. Baik. Yang pertama terkait mengenai bab ini, bahwa di dalam agama kita tahlil itu satu ibadah yang utama. Kenapa? Karena memang tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Itu adalah ucapan yang pahalanya besar. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini adalah hakikatul dakwati rusul. Hakikat dakwah para rasul. Itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengucapkan ini di akhir hayatnya insya Allah masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Bahkan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi, itu adalah la ilaha illallah. Itu terkait tahlil. Tetapi kalau yang dimaksud oleh penanya adalah tahlilan, ritual kematian, baik hari mulai dari berapa? 7 atau 40, 100, 1 tahun, kemudian 2 tahun, 1000 hari, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Dengan formasi yang kita kenal, itu tidak ada tuntunan mengenai rangkaian tersebut, hitungan-hitungan hari tersebut. Atau bahkan yang pakai ubur rampe tertentu, harus dengan apa, ini dan itu, ada kembang kemenyan, ada apa namanya, sesaji misalnya. Maka itu jelas tidak ada tuntunannya. Dan tidak boleh kita berdoa kepada Allah di situ disandingkan dengan sesaji, disandingkan dengan hitungan-hitungan yang diperoleh bukan dari syariat agama kita. Berbeda halnya dengan sodakoh. Kalau sodakoh jelas sampai. Dalam agama kita sodakoh jelas sampai. Hadisnya banyak tentang sodakoh atas nama orang yang meninggal dunia. Itu jelas sampai. Sebagaimana dalam hadis Nabi, ada orang yang bertanya kepada Nabi, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak, walam tusi, ibuku belum sempat berwasiat, afatasodaktu anha falaha ajrun, apakah jika aku bersedekah atas namanya ibuku dapat pahalanya? Jawabnya na'am, ya. Jadi terkait bacaan tahlil itu jelas pahalanya besar ya. Kemudian sodakoh itu jelas pahalanya sampai. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi penjelasan beliau dengan sangat jelas dan juga sangat komprehensif.
Sebagai penutup, nanti kita akan ambil kesimpulan apa yang beliau sampaikan, bahwa kita dapat mengambil beberapa faidah atau kesimpulan penting. Yang pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah sebuah atau merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan memiliki pahala yang besar dalam Islam. Namun, tahlilan atau acara tahlilan atau ritual dengan rangkaian yang tadi sudah disebutkan di atas, ada hitungannya, ada acara 1 minggu, kemudian ada acara 40 hari. Nah, itu tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat Islam. Sebab para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak satupun di antara mereka yang melakukan acara atau ritual tahlilan pada seseorang atau di dalam rumah seseorang yang telah ditimpa dengan musibah kematian. Ustadz Mujiman menekankan pentingnya untuk selalu mengikuti tuntunan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah. Ketika dihadapkan pada perbedaan pandangan mengenai tahlilan, kita memang sebaiknya tidak menghakimi orang lain dengan perbuatan dosa atau pahala. Nah, maka ketika ada sebagian kelompok yang menjudge bahwa orang-orang salafi atau orang-orang yang disebut wahabi itu sukanya mengkafirkan, membid'ahkan orang-orang yang melakukan acara tahlilan, bukan begitu ikhwah fillah. Jadi orang-orang salafi, orang-orang wahabi yang kalian sebut-sebut wahabi itu menyampaikan hujah. Ketika ada jamaah yang bertanya, maka dijawab dengan hujah dan juga dalil, bukan langsung mengkafirkan seseorang. Maka tidak ada di antara ceramah orang-orang salafi yang menyampaikan, oh si A itu bid'ah, si A itu kafir, tidak. Tetapi menyampaikan dengan hujah ataupun dalil. Sebab urusan dosa dan pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, dalam menjalankan ibadah dan menghadapi perbedaan pandangan, kita harus senantiasa memegang atau berpegang pada prinsip bahwa jika suatu amalan memiliki tuntunan, memiliki dasar yang jelas, memiliki dalil yang jelas, maka kita lakukan. Sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala butuh dalil, bukan ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan pada nenek moyang. Tidak demikian ikhwah fillah. Maka kita lakukan selama itu ada dalil yang sahih. Jika tidak ada, maka kita tinggalkan. Dengan demikian, kita diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik, dengan tenang, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu adapun beberapa furu'iyah ataupun perbedaan, tentu kita saling menghargai perbedaan pandangan di antara sesama muslim. Baik ikhwah fillah, semoga penjelasan ini bisa mendatangkan manfaat dan dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.